terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mas MC baca kurikulum vitae yang lumayan panjang, sorry bukan lagi nyalek. Bersyukur sekali ya pada bisa bertemu lagi dengan teman-teman Rubel Warga Plus 62. Sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya menyapa dulu narsum kita, Mbak Diana Kristina Golan, Mas Rivo selaku Koordinator Umum Rubel Warga Plus 62, Mbak Ida, serta teman-teman anggota ataupun rekan belajar di Rubel Warga Plus 62. Ini kita masuk ke diskusi daring yang ke-9 ya, dari awal Rubel Warga ini berdiri, bergerak bersama, berdiskusi bersama. Ya sudah banyak tema yang kita pelajari bersama, yang kita lakukan bersama, terutama yang berkaitan dengan isu pendidikan, literasi, dan juga jurnalisme. Pada malam hari ini memang kita khusus berbicara soal isu pendidikan, soal belajar daring. Apakah itu adalah suatu proses belajar yang efektif? Apakah ini jadi sebuah terobosan baru atau malah akan menimbulkan masalah baru untuk mereka yang mengalami kendala fasilitas, yang sarana prasarananya terbatas, dan bahkan hanya untuk sekedar menerima SMS dari guru sekalipun perihal tugas sekolah sangat susah. Tentu saja di masa pandemi seperti sekarang ini kita berbicara soal isu pendidikan jadi isu yang sangat seksi, jadi isu yang sangat-sangat kompleks, karena tentu saja tiap daerah, tiap wilayah punya kompleksitasnya masing-masing, punya kerumitannya masing-masing, dan ada kendala-kendala tertentu yang pastinya dihadapi oleh teman-teman, terutama di daerah perbatasan ataupun di daerah pedalaman. Pada malam hari ini, kita juga pengen mendengarkan cerita baik dari teman-teman Enthusiastic Youth Movement Forum for Nation, dari teman-teman IYM yang bergerak di Kalimantan, di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang selama ini sudah giat melakukan gerak-gerak baik untuk masyarakat di sana, khususnya untuk para pelajar di daerah tapal batas. Tanpa memperpanjang kata, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Diana Kristina Golan. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak sudah. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama Rubel Warga Plus 62 secara sukarela, walaupun tadi baru dari luar kota dengan urusan kerjaan yang juga lumayan padat, tapi sudah menyempatkan diri untuk berbagi bersama kami pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan harapannya ini jadi momen kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi refleksi juga soal cerita-cerita baik dari teman-teman IYM yang ada di Kalimantan, sehingga itu bisa menjadi basis permenungan bersama ataupun bisa melahirkan ide-ide baru untuk kita melakukan kolaborasi entah dalam proses diskusi atau bahkan pada tataran aksi. Nah, Mbak Diana Kristina Golan sendiri, itu nama lengkapnya, nama panggilannya Mbak Diana, lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1997, saat ini berdomisili di Pontianak, di Tulistiwa, dan aktif di lembaga tadi yang sudah saya sebutkan, IYM. Apa itu IYM? Nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Diana, serta fokus ataupun program-program yang sudah dilakukan oleh teman-teman IYM itu seperti apa. Oleh karena itu, mungkin kita langsung aja ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya, izinkan saya membaca beberapa peraturan diskusi kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa sama-sama menjaga kenyamanan ruang diskusi ini, tidak mengganggu satu sama lain. Yang pertama, teman-teman jika memungkinkan, mohon untuk mengaktifkan video selama diskusi berlangsung, karena proses diskusi kita pada malam hari ini akan direcord dan akan dipublikasikan di kanal YouTube Rubel Warga Plus 62. Jika tidak memungkinkan, mungkin bisa nonaktifkan video, tapi diharapkan audio dari semua peserta itu bisa di-mute, selain pembicara, selain MC, ataupun petugas diskusi yang
boleh untuk mengaktifkan audio. Kalau misalnya teman-teman pengen berbicara, nanti ketika sudah diizinkan oleh moderator atau MC dan host, barulah teman-teman boleh untuk berbicara ataupun berinteraksi langsung dengan narasumber. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, yang memberikan tanggapan ke narasumber, nanti selama sesi diskusi berlangsung, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saja diketikkan di kolom chat, nanti akan dipilihkan, akan dibacakan oleh moderator. Selain itu, biar diskusi kita jadi jauh lebih menarik, jauh lebih interaktif, jadi modelnya pada malam hari ini kita akan interaktif, partisipatif. Jadi kalau misalnya di tengah sesi berlangsung ada yang pengen langsung berdiskusi dengan narasumber, nanti mungkin raise hand, ada fiturnya di bawah, ataupun bisa menginformasikan di kolom chat. Mungkin itu beberapa aturan diskusi pada malam hari ini. Kita langsung masuk ke sesi sharing ya. Kita mendengarkan pengalaman dari Mbak Diana dan teman-teman IYM di Kalimantan. Sudah siap kan Mbak Diana? Ya Allah. Oke, Mbak Diana, jadi gini, mungkin dari kemarin-kemarin kita udah share soal poster kita, kegiatan kita pada malam hari ini, diskusi dan belajar bersama, bahwa Mbak Diana mewakili teman-teman di IYM. Mungkin sebagai gambaran singkat aja untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Diana bisa memberikan profil atau menceritakan secara singkat saja tentang IYM itu apa sih, fokusnya di mana, siapa foundernya, dan basis gerakannya di mana. Mungkin itu aja dulu untuk sebagai pengantar diskusi kita. Baik, selamat malam teman-teman. Jadi sedikit saya gambarkan tentang, tadi kan Mbaknya nyebutnya IYM, jadi biasanya kita panggilnya itu move on. Nah, jadi move on itu sendiri adalah salah satu organisasi yang kita dirikan sudah hampir sekitar 2 tahun. Nah, jadi organisasi ini kita dirikan adalah sebagai bentuk mengabdi kita untuk daerah-daerah yang ada di perbatasan, di pedalaman. Nah, khususnya daerah 3T, seperti itu. Tapi fokusnya saat ini, move on sendiri itu menjangkau daerah-daerah yang ada di perbatasan. Nah, jadi apa sih move on itu? Nah, ini adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang edukasi pendidikan. Nah, tapi kita tidak hanya sekedar mengedukasi untuk anak-anak sekolah seperti itu. Jadi kita juga ada edukasi di bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan juga pendidikan tersendiri seperti itu. Nah, kegiatannya biasanya kita melakukan ekspedisi ke daerah-daerah di perbatasan yang benar-benar sangat sulit terjangkau. Jadi ekspedisi ini biasanya sekitar 10 hari. Nah, setelah ekspedisi kita juga tidak hanya berhenti di situ gitu. Jadi ekspedisi yang kita lakukan merupakan awalan dari program-program lanjutan yang akan kita gerakkan di perbatasan. Nah, jadi biasanya di yang kita lakukan, kita juga mengadakan temu dan bicara langsung dengan aparat pemerintahan ataupun pihak-pihak yang terkait masalah yang benar-benar krusial dihadapi di perbatasan tersendiri gitu. Jadi kita udah mengunjungi sekitar 3 daerah. Yang pertama itu ada di Entikong, ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia, kemudian juga ada di Bengkayang, dan yang ketiga itu ada di Sintang. Nah, tiga-tiganya sama daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Nah, jadi di perbatasan tersendiri pastinya kita ketahui sangat banyak sekali permasalahan yang saling berkaitan antara pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonominya, seperti itu kan. Jadi sangat saling berkaitan. Kita tidak bisa mengadakan kegiatan hanya sekedar di bidang pendidikannya saja, karena itu akan terkait dengan bidang lingkungannya, kesehatan, dan juga yang lainnya, seperti itu. Nah, kita sendiri itu menghimpun teman-teman dari seluruh Indonesia, anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia yang mau turun langsung dan terjun langsung memberikan sumbangsi pemikiran dan juga gerakan atau kemampuannya secara langsung di daerah perbatasan. Nah, jadi kita tidak pernah menutup kesempatan buat teman-teman siapapun itu, baik yang bersekolah
hanya di jenjang SMA ataupun di perkuliahan seperti itu. Kita membuka lebar-lebar kesempatan untuk mengabdi di Indonesia gitu kan, khususnya di daerah perbatasan. Nah, Move On sendiri saat ini udah sekitar 60-an relawan yang terkumpul, yang terkumpul dari Indonesia. Jadi, walaupun kegiatan kita saat ini masih berbasis di Kalimantan Barat, tapi kita juga ada relawan yang berasal dari Sumatera, Pulau Jawa, dan lainnya seperti itu. Mungkin itu sih pengenalan singkatnya. Jadi kita memang bergerak di bidang edukasi, tapi kita bukan hanya sekedar ke anak-anak atau adik sekolahan. Nah, kita berupaya bagaimana caranya di daerah yang kita kunjungi itu bisa terjadi perubahan. Walaupun perubahan yang kita harapkan tidak bisa sebentar gitu kan, namanya kita melakukan perbaikan pasti butuh waktu yang sangat panjang seperti itu. Itu sih mungkin pembukanya dulu. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, aku baru ingat ya ternyata sebutan untuk teman-teman yang jadi followers atau yang jadi relawan di Move On, jadi apa ya? Move On, movers ya, Mbak. Movers. Suara saya kedengaran jelas ya, Mbak? Soalnya di Jogja tiba hujan, jadi saya harus pakai earphone. Tadi Mbak Diana udah sempat singgung bahwa sampai dengan saat ini setelah 2 tahun bergerak sudah ada 60-an relawan ya untuk di Move On dari berbagai provinsi di Indonesia. Boleh diceritakan secara singkat nih Mbak, bagaimana sih proses rekrutmennya dan teman-teman yang bergabung sebagai volunteer di sana itu latar belakangnya apa saja? Apakah hanya memang khusus untuk mereka yang mahasiswa, ataukah teman-teman aktivis, ataukah mereka yang memang nggak punya hobi traveling dan lain sebagainya? Siapa tahu mungkin ada yang pengen join juga kan habis ini. Amin. Nah, jadi yang bisa bergabung di Move On itu yang pastinya para pemuda dari usia 17 tahun. Jadi untuk teman-teman yang udah berusia 17 tahun udah bisa tergabung. Proses rekrutmennya sendiri itu berbeda di setiap kita buka gitu. Tergantung kita menyesuaikan nih kondisi apa yang kita perlukan. Nah, biasanya kita buka di 4 bidang. Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, latar belakang atau background dari para relawan itu berbeda-beda. Ada yang di bidang kesehatan sebagai perawat, farmasi, juga ada yang masih mahasiswa di bidang pendidikan, kemudian juga bahkan ada teman-teman dari pengrajin mural gitu. Jadi yang biasa berkreasi di bidang kreatif juga masuk ke dalam anggota relawan kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bergabung, seperti itu. Nah, biasanya tahapannya itu kita lakukan yang pertama adalah menjaring melalui proses administrasi. Nah, kita buat beberapa pertanyaan dan juga hal-hal yang perlu dijawab oleh para relawan. Nah, setelah proses itu biasanya kita buat tahap berikutnya. Ada tahap video, pembuatan video, pengenalan diri mereka di media sosial, dan harapannya itu juga mengenalkan bahwa Move On ada gitu kan. Nah, jadi untuk lebih mengenalkan Move On ke teman-teman di tempat lain. Nah, kemudian di tahap ketiganya biasanya kita juga ada wawancara. Jadi ini tahap seperti tahap akhir gitu. Wawancara atau interview ini kita lakukan melalui online karena kita kan juga menjaring yang berasal dari luar Kalimantan Barat seperti itu. Nah, setelah mereka mengikuti tahapan tersebut dan terpilih lolos, nah langkah berikutnya adalah mereka wajib mengikuti ekspedisi tapal batas yang dilaksanakan oleh Move On. Nah, ketika mereka terpilih tapi mereka tidak mengikuti kegiatan ekspedisi, otomatis gugur. Nah, jadi teman-teman yang benar-benar bisa tergabung sebagai relawan adalah mereka yang sudah mengikuti ekspedisi tapal batas gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Diana, cerita yang sangat menarik ya dari teman-teman Move On. Masa pandemik ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat masif, signifikan untuk berbagai sektor kehidupan di dunia, apalagi di Indonesia dengan kompleksitas geografinya tadi. Tentu saja ada banyak masalah-masalah turunan, bukan hanya masalah COVID-nya, tapi ada masalah-masalah turunannya yang gitu ya Mbak, yang juga turut muncul dan jadi pergumulan, jadi tantangan buat teman-teman, terutama mereka yang ada di pedalaman bahkan di perbatasan. Kira-kira
program yang dijalankan oleh teman-teman Move On selama masa pandemik ini seperti apa sih? Apakah ada perubahan seperti sebelum-sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya kan masih ekspedisi ya Mbak, masih bebas lah ya ke sana kemari untuk program ekspedisi. Kalau di masa pandemik seperti sekarang ini tuh kayak gimana Mbak? Nah, jadi untuk pandemi sekarang kita juga memang cukup terkendala. Jadi seharusnya di bulan September kemarin kita udah ada jadwal untuk ekspedisi yang keempat di daerah perbatasan juga. Nah, namun terkendala dari izin di kemudian hari karena lokasi yang kita pilih itu dikategorikan zona merah. Nah, jadi terpaksa kita harus mundur untuk melaksanakan ekspedisi. Tapi karena di pandemi sekarang, saya dan beberapa teman juga ada mengusung proyek yang namanya Rumah Harapan. Jadi, Rumah Harapan ini kita bantu adik-adik yang ada di perbatasan, khususnya di Kabupaten Bengkayang, Jagoy Babang. Nah, di sana itu nama kampungnya ada Kampung Sentabeng. Di situ kita bantu mereka bagaimana supaya bisa sekolah gitu. Supaya bisa sekolah. Jadi kalau tidak pandemi seharusnya mereka dimasukkan ke dalam asrama. Tapi dikarenakan pandemi saat ini jadi terpaksa mereka tetap berada di kampung gitu kan. Karena sekolah hanya 1 minggu 1 kali. Nah, jadi mereka harus tetap ke sekolah 1 minggu 1 kali. Kenapa bisa tetap ke sekolah? Karena yang pasti di perbatasan itu terbatas akses sinyal internet gitu kan. Kemudian listrik juga nggak ada. Juga bisa sampai mungkin 2, 3, 4 jam gitu baru bisa sampai ke sekolah mereka seperti itu. Jadi itulah kenapa mereka harus ke sekolah 1 minggu 1 kali untuk mengambil tugas yang diberikan oleh guru dan juga menyetorkan tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan gitu. Nah, jadi dan bahkan karena sekolahnya daring dan mereka juga keterbatasan alat belajar, keterbatasan guru. Nah, beberapa kali dalam 1 bulan itu hampir setiap minggunya saya dan beberapa teman turun ke daerah perbatasan gitu kan di setiap weekend untuk memberikan pembelajaran kepada mereka gitu. Jadi turun dari kota Pontianak sampai ke sana itu sekitar 6 jam dan kita memberikan pengajaran-pengajaran baik untuk PR mereka dan juga hal-hal yang belum mereka ketahui seperti itu. Mungkin untuk saat ini hanya baru itu sih yang bisa dilakukan karena keterbatasan juga kan untuk akses ke luar-luar. Oke Mbak, tadi sebenarnya itu aku pengen nanyakan itu sih di pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Soal kendala atau isu yang berkaitan dengan pendidikan di daerah perbatasan tadi, Mbak Diana udah sempat singgung beberapa, yaitu akses sinyal ya, soal koneksinya juga tidak ada, terus yang kedua jarak dari kampung ke sekolahnya juga jauh kayak gitu. Mungkin ada kendala-kendala lain tidak sih Mbak yang dihadapi oleh teman-teman di perbatasan, apakah selain sinyal dan jarak, apakah juga keterbatasan tenaga pendidik atau tenaga pengajar dan juga mungkin ada masalah lain misalnya tadi ruang belajarnya yang kurang nyaman atau apa kayak gitu biar itu bisa mengantar kita ke sesi diskusi ya Mbak. Nah, jadi banyak sekali dan begitu komplitnya permasalahan yang ada di Nah, setelah sinyal kemudian juga dari perjalanan. Nah, untuk bisa ke sekolah itu adik-adik harus menempuh perjalanan sekitar bisa 2 sampai 3 jam. Nah, itu kalau jalanan tidak terlalu becek gitu ya, tapi kalau udah hujan mungkin bisa lebih dari 3 jam kayak gitu. Nah, yang berikutnya setelah listrik, sinyal juga kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat perbatasan karena di sana cenderung kan di kampungnya sendiri itu ada 1 SD. Nah, jadi kebanyakan masyarakat itu hanya sampai di jenjang SD saja. Nah, untuk lanjut ke SMP, tadi itu harus melewati jarak yang sangat jauh. Nah, beberapa dari masyarakat sendiri itu memilih untuk bekerja ke negara tetangga daripada harus bersekolah hingga menempuh jarak yang sangat jauh tadi gitu. Itu sih yang jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat kalau pendidikan itu penting gitu. Nah,
beberapa kali saya mungkin ke sana udah lebih dari 10 kali dan meyakinkan masyarakat untuk tetap bersekolah itu yang cukup sulit gitu kan. Bahkan kita juga harus membantu mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk ke sekolah seperti itu misalnya. Dari seragam, juga alat tulisnya dan buku-bukunya seperti itu. Nah, yang berikutnya keterbatasan akses sih. Jadi mereka bingung kan, misalnya mau ke sekolah, mau ngerjakan tugas, mereka tidak bisa mengakses internet, ataupun buku juga mereka terbatas gitu. Kadang dari sekolah itu ada buku pinjaman, tapi satu pelajaran hanya satu. Nah, padahal di kampung itu misalnya anak-anaknya berjumlah 10 orang yang bersekolah di sekolah tersebut gitu. Jadi mereka kadang giliran nih gantian, misalnya hari ini siapa, nanti mungkin sore diambil siapa gitu, gantian. Nah, itu jadi penghambat buat adik-adiknya untuk berkembang gitu kan. Nah, makanya kita muncullah ide untuk beberapa kali ke perbatasan. Nah, hampir setiap minggunya kita ke sana itu mengajarkan mereka pemahaman-pemahaman, apalagi kalau di bidang pendidikan yang pelajaran misalnya matematika atau bahasa Inggris. Nah, itu kan tidak bisa hanya sekedar dibaca gitu ya, perlu pemahaman lebih gitu. Nah, itu yang kadang sangat sulit untuk memberikan pemahaman ke mereka seperti itu. Nah, mungkin itu sih yang jadi kendala terbesar gitu. Keren banget sih Mbak, maksudnya bersyukur karena bisa malam hari ini ya Mbak Diana bisa berbagi cerita baik yang sangat inspiratif dan tentunya bisa jadi bahan belajar bersama untuk kita. Setidaknya di masa pandemik seperti ini, kita nggak bisa terus-terusan berteriak pemerintah harus bertanggung jawab, tapi sebagai anak muda, sebagai bagian dari masyarakat juga, kita turut memberikan kontribusi untuk mengatasi minimal ya keadaan krisis seperti sekarang ini, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman iMove On. Nah, di room chat sudah ada Bang Rivo, pengen mengulik lebih jauh lagi ya Mbak, karena emang metode kita pada malam hari ini semi talk show, jadi biar interaktif aja. Kalau misalnya di tengah-tengah sharing ada yang mau bertanya, ada yang mau berinteraksi langsung, nggak apa-apa ya Mbak, biar lebih biar lebih seru. Bisa banget kok Mbak. Oh, udah banyak ini, kayaknya bakalan seru. Karena malam hari ini emang kita mendatangkan narasumber yang emang sharingnya nggak banyak teoritisnya ya, kita emang sharing based on experience, jadi biar jadi bahan belajar bersama. Oke, untuk kesempatan pertama, Bang Rivo pengen menanyakan soal proyek Rumah Harapan tadi Mbak, soal Kampung Sentabeng. Jadi mungkin Bang Rivo silakan mikrofonnya diaktifkan untuk bisa berinteraksi dengan Mbak Diana. Terima kasih Nana, terima kasih Diana. Penjelasannya ini seru banget ya karena makasih Nana dan Nana nih, Diana dan Diana. Penjelasannya karena update banget ya tentang kondisi pandemi sekarang gitu. Tapi saya mau sedikit ngebandingin kemarin, kita nggak usah ngomong perbatasan ya. Kemarin saya ke Kebumen di Jawa Tengah, melihat betul maksudnya pendidikan daring nih kayaknya cocoknya untuk orang-orang di kota aja gitu. Tapi orang-orang di desa yang tidak terpapar sinyal telekomunikasi, apalagi internet, kesulitan tidak hanya di murid, tidak hanya di guru, tapi juga orang tua. Jadi 3 lapisan itu semuanya kesulitan. Dan saya tidak terbayang betapa di perbatasan, kebetulan juga pernah ke Sentabeng gitu, melihat kesulitan yang mereka alami itu bukan cuma pendidikan ya, tapi segala lapis aspek dalam hidupnya gitu. Gimana sih caranya teman-teman iMove On ini mengajak orang-orang beradaptasi dengan new normal yang ada gitu, mulai dari sekedar protokol kesehatan dan juga kebersihan gitu, tapi juga ke pendidikan dan juga ekonominya, karena kan pasti adaptasinya besar-besaran ya. Di bidang ekonomi mereka yang tadinya harus ke Malaysia, akhirnya ditutup karena Malaysia lockdown gitu. Kemudian ketika pendidikan harus daring, apa sih yang terjadi di Kampung Sentabeng gitu? Mungkin Diana bisa cerita dari pendidikan dan juga ekonominya gitu di sana. Terima kasih ya. Iya. Komplit pertanyaan Kak Rivo. Udah boleh langsung jawab? Nah,
Jadi untuk dari pertama sekali kedatangan ke sana, yang kan kita menghadapi pandemi gitu kan, otomatis kita juga harus mengenalkan masyarakat apa sih yang terjadi di tatanan dunia saat ini seperti itu kan, apa sih hal yang sedang mengguncang gitu ya, mengguncang dunia gitu kan, bukan hanya di Indonesia. Jadi pertama sekali saya ke sana gitu kan bersama teman-teman, kita coba kenalkan dulu. Nah, apa sih penyebab corona, terus bagaimana masyarakat untuk mencegah agar COVID-19 ini masuk ke dalam kampung Sentabeng gitu kan. Nah, jadi kita edukasi masyarakat untuk melakukan PHBS, yang paling utama yaitu cuci tangan gitu kan. Cuci tangan. Jadi alhamdulillahnya untuk saat ini itu di setiap rumah warga di bagian depan sudah ada keran airnya gitu untuk menyediakan tempat cuci tangan masing-masing. Nah, ini diharapkan langkah awal ya untuk masyarakat bisa lebih peduli gitu tentang kesehatan dan juga pandemi yang sedang terjadi. Nah, setelah kita edukasi masyarakat mengenai tentang COVID-19 tadi, nah muncul masalah lagi mengenai pendidikan. Makanya kenapa proyek Rumah Harapan ini hadir gitu kan? Karena tadi masalah pendidikan di sana yang sangat sulit diakses gitu. Bayangkan ketika kita mau cari sinyal gitu kan, ada dua pilihan. Nah, yang pertama kita harus naik atas tower, itu tower tentara perbatasan dan sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ketika kita naik atas tower itu pun kita harus mencari sinyal ditempel-tempel di dinding-dinding tower kayak gitu. Bagaimana supaya bisa dapat sinyal. Itu pun belum tentu dapat, hanya biasanya yang dapat itu Telkomsel. Nah, pilihan kedua adalah ketika kita tidak ada sinyal, kita harus naik ke atas bukit. Nah, naik ke atas bukit cari-cari dan sekarang itu mengakses internet gitu supaya bisa bersekolah. Nah, terus langkah berikutnya dari kami juga kan kita coba untuk komunikasi ke guru-guru yang ada di sekolah mereka gitu. Bagaimana sih solusi terbaik supaya adik-adik ini bisa tetap sekolah juga tugas-tugasnya juga lancar. Nah, akhirnya dapatlah solusi bersama pihak sekolah. Jadi kami di sini tidak hanya sekedar bekerja sendiri ataupun mencari solusi sendiri, tapi kita coba untuk mengaitkan berbagai pihak yang terlibat agar bisa menciptakan solusi yang terbaik. Nah, hingga akhirnya muncullah solusi yaitu adik-adik harus tetap ke sekolah selama 1 minggu 1 kali gitu. Jadi 1 kali itu adik-adik nanti memberikan tugas yang sudah mereka kerjakan ke sekolah, kemudian mereka juga mengambil tugas untuk dikumpulkan di pekan depannya. Nah, itu salah satu solusi yang cukup bisa dilakukan untuk saat ini karena mengingat lagi kalau mau digunakan HP ya. Nah, adik-adik tidak semuanya memiliki handphone gitu. Kemudian sudah handphone, mereka harus juga menyediakan kuota gitu kan. Nah, yang pasti itu akan membebankan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi pendidikan sudah terkendala, kemudian di ekonomi. Jadi biasanya masyarakat itu mayoritas itu bekerja di negara tetangga. Jadi mereka mengambil upahan di negara tetangga ataupun membeli sembako-sembako yang ada yang mereka butuhkan itu di Malaysia seperti itu. Nah, ketika pandemi ini sangat-sangat membuat perekonomian masyarakat itu menjadi terganggu kayak gitu. Jadi bahkan di bulan-bulan pertama pandemi ada yang sampai sekitar 2-3 bulan itu tidak bekerja dan hanya mengandalkan sayur-sayur dari hutan. Tapi setelah 3 bulan pandemi berlalu, mereka coba untuk beradaptasi dengan mencari pekerjaan-pekerjaan atau upahan-upahan yang ada di Indonesia. Tapi itu pun perbandingannya sangat jauh sekali dari apa yang mereka dapatkan di negara tetangga gitu. Jadi mungkin di negara tetangga mereka bisa dapat dalam 1 hari bisa 100-150 ribu itu hanya untuk upahan di persawahan ya, misalnya kayak panen padi atau semai padi gitu. Tapi ketika di Indonesia, upahan yang tadinya cukup tinggi, di Indonesia itu hanya seharinya 25.000. Nah, itu membuat masyarakat agak kebingungan gitu kan. Nah, tapi
kita tidak berhenti di situ. Nah, kita juga coba saat ini lagi proses pembuatan pabrik tepung tapioka untuk masyarakat. Nah, ketika pandemi ini sangat benar-benar memberikan kayak tamparan keras ya, ternyata betapa ketergantungannya negara kita terhadap negara tetangga gitu kan, itu terlihat sekali di Kampung Setabeng. Nah, untuk itu saya coba untuk rangkul anak-anak mudanya, saya dan teman-teman merangkul anak-anak mudanya untuk gimana nih supaya kita menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini proses mungkin di akhir Oktober kita lagi proses pembuatan pabrik tepung tapioka karena di sana masyarakat cukup banyak singkong gitu kan. Jadi kita coba upayakan dengan bantuan-bantuan dari beberapa pihak instansi yang ada di provinsi di kota kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk masyarakat belajar mandiri penanaman sayur-sayuran gitu kan dengan sekarang masyarakat sudah mulai untuk menanam sayur-sayuran sendiri yang biasanya mereka gitu. Karena biasanya jangankan orang tua, anak-anak yang baru lulus SD saja itu sudah bekerja ke negara tetangga kayak gitu. Dan penghasilan mereka bisa di atas 2 juta rupiah. Nah, jika dirupiahkan gitu kan. Jadi itu yang membuat semuanya jadi kompleks gitu, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan hanya satu bidang saja karena keterkaitan ini nih yang membuat akhirnya perbatasan itu mungkin terlihat bagus dari segi di luarnya saja gitu, tapi ketika kita masuk ke dalam kampungnya ternyata banyak sekali daerah-daerah yang sangat aksesnya sangat tertutup seperti itu, kayak contohnya di Kampung Setabeng ini. Nah, mungkin di situ dulu. Oke, nah terima kasih jawabannya lengkap banget tadi. Paling nanti saya minta ini aja sih, minta informasi tambahan apakah di sana waktu itu kan terakhir memang pembangunan nggak bisa masuk karena memang ada ini ya, hambatan perizinan jalan. Apakah itu sudah terselesaikan? Terus terima kasih banget Aimofon sudah ngasih salah satu solusi buat di bidang pendidikannya ya dengan Rumah Harapan gitu. Semoga sih nanti teman-teman di sini bisa bantu saling informasiin ke teman-teman lain, siapa tahu ada yang mau ikut kegiatan Rumah Harapan itu. Itu aja sih kode saya. Terima kasih Diana. Terima kasih. Terima kasih Bang Rivo, Mbak Diana. Ini di room chat udah full, terus Mas Raka, bosnya Bolang Trans 7 udah raise hand dari tadi. Mas Raka, apakah pengen interaksi langsung dengan Mbak Diana atau gimana, Mas? Iya, paling kalau diizinkan aku pengen apa ya? Silakan aja, Mas. Ya. Karena malam ini emang konsepnya kita interaktif aja, biar nggak kaku-kaku, nggak satu arah. Iya, keren. Oke, boleh ya, Naya? Silakan, Bang. Oke, terima kasih, Nana. Halo, Kak Diana, salam kenal. Saya juga kebetulan orang kampung nih. Saya ada di Jawa Barat. Bicara apa tuh dari namanya? Bicara dampak dari pandemi, emang bener berasanya nggak cuma ke perbatasan sih, Mbak. Di Pulau Jawa pun banyak banget. Tadi Rivo di awal sempat nyinggung, mungkin karena kemarin dia lagi liputan di daerah Jawa Tengah ya, jadi dia bawa-bawa Kebumen tuh. Benar. Jadi apa ya, maksudnya ini kan Kak Diana ini atau Mbak Diana ini salah satu anak muda yang bagi saya keren nih. Masih muda tapi udah punya pikiran buat udah punya pikiran untuk bergerak, tapi nggak teriak-teriak mulu. Pemerintah, woi lu ngapain aja kerjaannya, nggak begitu. Tapi justru ada gerakannya gitu. Nah cuman ini mungkin bagi kami nih Kak, kami kan di forum sekarang ini, di ruang diskusi ini, dari beberapa wilayah, dari beberapa daerah di Indonesia nih. Ya, sedangkan tadi Kak Diana lebih banyak cerita di wilayah Kalimantan khususnya ya. Terutama di Kalimantan Barat, untuk markasnya tempatnya Kak Diana, tanda kutip gitu. Nah, paling
Dia nih. Nah, paling kalau misalkan gini Kak, kalau misalkan kita ingin berbuat sesuatu khususnya untuk di sorry, ada gangguan teknis. Nah, kami yang ada di luar di pulau masing-masing ini, baik katakanlah kita bilang Sumatera, Jawa, Sulawesi, NTT dan di sini juga banyak teman-teman yang dari timur, ya. Nah, apa yang bisa kita harus lakukan, Kak, kalau kita ingin berbuat gitu? Kita bicara tadi ya, bicara gerakan seperti Kak Diana tadi gitu. Apa harus jauh-jauh dulu ke Kalimantan, sedangkan di daerah saya aja banyak gitu loh. Di Jawa Barat aja banyak banget nih orang-orang mau daring tuh susah gitu. Ini masih Pulau Jawa loh, sinyal aja masih susah di daerah saya tuh. Kalau udah masuk kampung-kampungnya. Nah, paling itu yang pertama. Terus itu dulu deh, satu dulu. Nanti lanjut kalau boleh. Silahkan ya, langsung dijawab aja, Mbak. Nah, mungkin mau jawab dari Bang Rivo bentar dulu ya yang tadi kan. Nah, jadi alhamdulillahnya setelah kan 1 tahun sekitar bulan Agustus yang lalu itu kita ada diliput dari Indonesiaku Trans 7 gitu. Nah, jadi dari proses peliputan itu untuk saat ini semakin terbukanya wilayah Sentabeng di pemerintahan. Nah, jadi untuk tanah sendiri yang kemarin statusnya adalah HPT sekarang sudah dibebaskan menjadi tidak berkepemilikan. Nah, tandanya tanah yang tadinya tidak bisa dibangun oleh siapapun sekarang sudah bisa diambil alih oleh pihak yang memang ingin memperbaiki jalan tersebut. Nah, kemudian juga tempat tinggal warga yang awal mulanya adalah hutan lindung gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini mohon maaf, hutan produksi terbatas HPT tadi saat ini sudah dibebaskan gitu untuk di wilayah pemukiman warga. Jadi itu sih proses yang alhamdulillahnya bisa kita capai gitu ya dari kerjasama dengan pihak instansi di luar selain Indonesiaku juga pihak-pihak lain yang coba kita rangkul untuk bisa memperbaiki apa-apa yang ada di perbatasan kayak gitu. Nah, terus tadi dari pertanyaannya Bang Raka, apakah harus kita jauh-jauh ke Kalimantan nih gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang menjadi latar belakang kenapa berdirinya Move On gitu. Jadi jika kita ke Kalbar sendiri di daerah-daerah pedalaman, nah pastinya setiap saya masuk ke beberapa daerah pedalaman itu sudah pernah dikunjungi oleh teman-teman mahasiswa dari Jawa gitu. Dari universitas yang ada biasanya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya 2 tahun lalu. Kok teman-teman yang ada di Pulau Jawa jauh-jauh ke Kalimantan untuk membantu masyarakat yang ada di Kalimantan gitu kan, apalagi di pedalaman-pedalamannya gitu. Nah, kok yang kita yang asalnya dari Kalimantan sendiri ingin memulai untuk melakukan hal-hal yang baik seperti ini gitu kan. Nah, bisa memulai dari daerah-daerah terdekatnya terlebih dahulu gitu. Daerah-daerah yang ada di sekitarannya, baik di lingkungan rumah, lingkungan desa gitu kan atau di kampung-kampung. Jadi biasanya kami itu ketika ingin mengangkat suatu kampung atau pedalaman, kita survei dulu. Ada apa sih di dalam sana? Masalah apa yang dialami oleh masyarakat gitu. Yang kita ambil agar dapat menaikkan atau meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat gitu. Karena gitu kan, karena ini adalah tugas sebenarnya bukan hanya dari tugas pemerintah kalau menurut ya. Jadi kitalah semua yang bertugas untuk itu sih
Mungkin sekian dulu jawabannya, Mbak. Oke. Mas Raka, gimana Mas? Iya, tadi sedikit agak putus-putus ya, Kak Diana ya. Poin-poin pentingnya justru aku nggak dapet nih kalau kita di daerah ini kan yang tadi aku tangkap itu Tadi ya kita harus bergerak itu ya justru yang kalau bisa di yang terdekatnya dulu gitu loh. Dari terdekat. Kalau ibarat kata tetangga kita aja lagi susah, ngapain lu jauh-jauh bantuin yang jelas-jelas di sana jauh gitu kan? Kan mungkin gitu konkretnya Kak ya. Cuman Ya. yang aku mau tanya ini e-movement Kak ya. Nah itu adanya e-move on. Itu adanya hanya di Kalimantan apa emang di setiap next akan di setiap wilayah tuh ada, di setiap pulau tuh ada, setiap provinsi tuh ada apa gimana? Kalau e-move on sendiri untuk kita itu fokus di Kalimantan Barat. Nah, tapi tadi kan kita ada rekrut nih relawan-relawan yang berasal dari seluruh Indonesia. Nah, jadi harapannya setelah teman-teman dari Sumatera ataupun dari Jawa yang ikut ke dalam kegiatan kita coba untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang hampir serupa atau lebih baik lagi di daerahnya masing-masing gitu, Bang. Jadi kita tidak hanya menuntut relawan untuk selesai di kegiatannya move on gitu. Jadi mereka tetap bisa kontribusi di move on, tapi kita berharap dan juga kita coba pandu mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa atau kegiatan yang lebih baik lagi dari kami di daerahnya masing-masing. Nah, itulah tadi kenapanya kita hanya terfokus di Kalbar, karena kita harapkan relawan-relawan yang dari luar nih, yang jauh-jauh ke Kalimantan kan, yang dari Padang, dari Jambi, atau dari Pekanbaru. Nah, itu yang nantinya akan buat nih di daerah mereka, hingga terbitlah e-move on baru, tapi dengan versi yang sudah disesuaikan dengan daerahnya masing-masing gitu. Oke, itu konkret. Ya mungkin nanti ya apa tuh namanya ya ini harapan dari diskusi kita setiap minggu tuh pengennya gini sih. Ya, apa artinya gini? Apa yang didapat konkret oleh para peserta itu ada gitu. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi apa tuh namanya belajar bareng, tapi ada hal yang konkret yang apa ya, yang mungkin bisa teman-teman lakukan setelah ini gitu. Ya mungkin kalau memang mau join atau ada hati untuk eh, apa ya bergerak melakukan sesuatu, membantu sesama kita, khususnya di bidang-bidang tadi tuh pendidikan, ekonomi, bisa tuh tanya-tanya untuk minta panduannya ke Kak Diana gitu kan, untuk apa ya setidaknya kita dapat poin penting dari diskusi ini dan kita bisa melakukan sesuatu. Oke. Thank you Rivo. Ternyata ini narasumbernya Rivo ya dari Kalimantan. Iya benar. Tapi mau sedikit cerita ya, Nak, Diana dan Nana, waktu di iMoveOn itu sebenarnya kerennya adalah Diana sama teman-temannya itu bikin press release semacam informasi gitu yang disebarkan ke grup-grup dan juga ke komunitas-komunitas via Facebook untuk mengundang dan juga mengajak siapapun untuk ngebantu mereka ke Sentabeng gitu. Jadi benar kata Raka tadi Kak keluar ngomongin pemerintah, terus udah gitu ketika mereka bergerak pun juga mereka juga ngajak banyak banget kolaborator gitu ya untuk bergabung menghimpun kekuatan untuk ngebantu si masyarakat Kampung Sentabeng. Itu sih patut diacungi jempol semuanya teman-teman. Hebat. Iya paling Nana dikit lagi ya, boleh nggak Nak? Silakan Bang. Iya, Sebelum ya mungkin masuk ke ini termin 2. Mbak Diana ini adalah salah satu mungkin dari puluhan anak muda atau salah satu dari ratusan anak muda yang memang punya niat untuk bergerak ke arah yang untuk bisa membantu untuk gerakan konkret tadi. Ya, harapannya sih harapannya ya tidak hanya kita tidak hanya bicara di Kalimantan lagi-lagi ya. Ini banyak sekali di daerah-daerah kita yang jangan jauh-jauh deh, daerah yang kita datangin untuk liputan aja itu udah jelas-jelas pasti daerah, mohon maaf, di daerah susah semua gitu. Nah, ya apa namanya ya? Ya ini harapan saya sih dari semua di grup ini.
punya pasti di daerahnya kan punya tanda kutip punya masalah masing-masing gitu kan, bisa konsultasi untuk bisa lebih lanjut lagi berhubungan dengan kakak-kakak yang jadi narasumber kita untuk bisa bergerak. Itu sih, itu aja. Jadi jangan terlalu beranggapan oh ini di Kalimantan jauh gitu. Kita lirik aja kiri kanan kita dulu, tetangga-tetangga kita dulu. Itu aja nih. Thank you, Nana. Oke, terima kasih Mas Raka untuk konklusinya dan juga untuk pesan-pesannya yang sangat luar biasa sebagai bahan refleksi dan permenungan bersama untuk teman-teman orang muda khususnya ya. Apalagi di sini kalau misalnya lihat database yang join diskusi pada malam hari ini, itu kebanyakan mahasiswa ya Mas, kita lihat. Tapi yang kita harapkan memang ya dari awal mungkin dari diskusi bersama Bang Rifo, Mbak Ida, ataupun teman-teman di Rubel Warga Plus 62, bahwa apapun yang kita bicarakan dalam ruang belajar ini, jangan hanya sampai pada tataran diskusi, tataran kita berdebat dan sharing satu sama lain, but bisa direalisasikan dalam aksi-aksi nyata di lingkungan terdekat kita ya, minimal. Jadi kalau misalnya kita punya kebun sendiri di rumah, ngapain harus nanam di kebun tetangga gitu? Seenggaknya olah dulu kebunnya sendiri biar lebih subur. Karena sebaik-baiknya kampung tetangga, pasti kampung kita sendiri itu kita yang jauh lebih memahami kompleksitasnya seperti apa, analisis SWOT-nya juga seperti apa kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke termin kedua, karena diskusinya bakalan kita tutup jam 9, mengingat teman-teman yang di Indonesia Timur juga sudah jam 10, sudah larut. Aku pengen nyambung aja sih ke Mbak Diana, soal tadi ya Mbak, namanya juga gerakan anak muda ya, seidealis apapun anak muda, seniat apapun mereka ketika pengen bergerak, pengen berkontribusi untuk lingkungan sekitar mereka, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi di lingkungan ataupun di lokasi tempat mereka pengen melakukan aktivitas ataupun melaksanakan program-program dan terobosan baru. Kalau dari Mbak Diana bersama teman-teman Aim Move On, kendala yang dihadapi maksudnya terkait dalam proses apa ya tadi untuk membangun jejaring, membangun kolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat itu seperti apa Mbak? Pasti awal-awalnya kan nggak mudah juga ya kalau misalnya kita langsung kita pengen bergerak seperti ini, nggak mungkin semua orang akan langsung terima gitu ya Mbak. Gimana sih cara Mbak Diana meyakinkan masyarakat setempat ataupun meyakinkan pemerintah itu sendiri bahwa kita pengen membantu pemerintah nih, pengen membantu masyarakat setempat nih dengan kapasitas yang kita miliki sebagai orang muda untuk setidaknya bisa melahirkan perubahan-perubahan di sana. Mungkin bisa share aja sih Mbak success story-nya untuk bangun kolaborasi. Siapa tahu nanti jadi bahan belajar bersama juga di antara kita ya yang lintas daerah, lintas profesi ini. Baik, terima kasih pertanyaannya cukup itu ya, cukup berat untuk. Jadi di setiap daerah sendiri yang kami datangi pastinya terkendala dari penerimaan masyarakat karena cenderungnya di daerah-daerah pedalaman masyarakat itu cukup tertutup karena mereka merasa udah mereka ya gitu-gitu aja gitu, nggak usah perlu kita tambah pendidikan atau ilmu, toh mereka juga udah hidup gitu kan dengan kehidupan yang mereka jalani selama ini. Nah itu yang sangat berat untuk kita masuki terlebih dahulu. Nah jadi contohnya di Sentabeng ini itu kan di masyarakatnya itu Melayu Sambas. Nah jadi untuk bisa pendengar masyarakat sendiri, saya sampai mempelajari bahasa daerahnya gitu. Karena ketika kita mereka berbicara gitu kan, menggunakan bahasa daerah, kita bingung nih apa sih maksud mereka seperti itu. Nah jadi di awal sekali yang saya coba pelajari adalah bahasa yang mereka gunakan. Nah ketika kita udah bisa coba untuk sedikit-sedikit masuk ke dalam bahasa mereka, mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika mereka mau nyampaikan keluhan ataupun menyampaikan sesuatu yang krusial, nah mereka tidak perlu ribet-ribet menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang bisa kita pahami, tapi mereka bisa gunakan bahasa daerah mereka sendiri, tapi kita juga bisa pahami. Itu sih yang pertama kali saya coba usahakan gitu untuk memahami bahasa yang mereka
miliki gitu kan bahasa ibunya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsistensi. Jadi itu menurut saya sangat-sangat penting karena konsistensi komunikasi dengan masyarakat itu akan menentukan pengaruh keberhasilan dari program-program yang kita lakukan gitu kan. Karena cenderungnya masyarakat misalnya kita udah ada program nih selama 1 bulan gitu kan, tapi nanti ada 2 bulan kita kosong. Nah, itu masyarakat udah cenderung melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi harapannya ketika kita punya satu program yang emang baik untuk masyarakat, kita lakukan secara terus-menerus. Nah, walaupun misalnya sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, tapi secara berkelanjutan gitu. Jadi masyarakat juga melihat keseriusan apa yang kita lakukan kayak gitu. Nah, kemudian biasanya saya dan teman-teman juga ada yang namanya ketuk 1000 pintu. Jadi istilah ketuk 1000 pintu ini kami mendatangi tiap-tiap rumah masyarakat yang ada di kampung yang kita kunjungi. Jadi kita juga masuk ke dalam lingkungan mereka gitu kan, mencoba untuk pendekatan melalui apa sih yang mereka rasakan selama ini. Nah, terus juga bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan selama ini. Nah, hingga akhirnya data-data yang kita kumpulkan dari setiap rumah itu akan jadi data yang valid untuk kita buat suatu kesimpulan program apa yang emang layak buat dilakukan di daerah tersebut gitu. Jadi kita bukan langsung datang ngadain program sesuai yang kita mau, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Nah, jadi ketika memang mau buat program, saran dari saya adalah buatlah program yang memang dirasakan manfaatnya itu cukup besar di masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat juga akan tinggi di kegiatan yang kita buat kayak gitu. Itu sih mungkin dari bahasa, kemudian konsistensi dan juga memahami apa yang masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang akan kita datangi gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Diana. Di sini tadi ada pertanyaan dari, sebelum nanti kita masuk lagi interaksi langsung ya Mbak, ada 2 orang yang pengen interaksi langsung. Ada pertanyaan dari Mbak Widya Permatasari. Kalau di Kalimantan khususnya, apakah mengalami kesulitan atau kendala juga dalam mengakses pelayanan kesehatan, misalnya ke rumah sakit ataupun puskesmas, Mbak? Oh, kalau itu sudah pasti sangat kesulitan ya. Jadi di beberapa daerah nih, contohnya yang ada di Kalimantan yang pernah benar-benar saya di Sentabeng sendiri itu kalau misalnya ada orang yang sakit atau ibu-ibu yang mau melahirkan gitu kan, jadi digotong pakai tandu. Jadi tandu darurat yang kemudian dari tandu tersebut mereka jalan menyusuri jalanan kuning yang jam-jam gitu. Nah, itu kalau misalnya di Bengkayang. Tapi kalau misalnya yang di Entikong, karena mereka kan lewat jalur sungai, jadi yang sakit tadi itu mereka biasanya naik perahu dulu atau speed gitu. Naik perahu, kemudian jalan daratnya lagi, baru akses ke puskesmas. Jadi bisa memakan waktu mungkin 2, 3, 4 jam bisa, mungkin bahkan sehari juga ada daerah yang jika ingin mengakses kesehatan. Nah, tapi bersyukurnya ketika kita di daerah perbatasan, nah di setiap perbatasan itu biasanya ada yang namanya pos Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi di setiap pos tentara tersebut biasanya ada salah satu yang di bagian kesehatan. Nah, sebenarnya fungsi dari tentara yang di bagian medis tadi itu hanyalah mengobati rekan-rekan kerjanya yang jika saat hari-hari mereka mengalami sakit atau lainnya. Tapi seperti tenaga perawat ya? Nah, gitu. Seperti perawat, tapi mereka harus menguasai segalanya. Dari menguasai obat-obatan, menguasai penanganan, kayak gitu. Jadi, seperti dokter gitu lah. Nah, jadi ketika mereka ada di perbatasan seperti itu, masyarakat karena yang paling terdekatnya adalah tentara, otomatis mereka akan kunjungi ke pos tentara dulu, gitu. Nah, baru ketika benar tidak bisa ditangani, baru rujuk ke rumah sakit. Rujuk ke rumah sakit. Ya, jadi gitu. Jadi biasanya itu kalau misalnya masyarakat berobat gitu kan, nah itu tentaranya yang beli obat-obatannya kayak gitu, yang stok obat-obatannya seperti itu. Jadi dari tensi, dari perawatan, juga dari obat-obatan semuanya. Infusan. Kayak infusan seperti
itu kan alatnya Maaf, bisa diulangi lagi? Putus-putus. oh siap, kayak perlengkapan kalau tentara kayak tensi, alat infus, obat-obatan, yang kayak gitu kan. Kalau ada pelayanan pasien sakit, nanti mereka mendatangi ke rumah gitu nggak? Seperti itu. Ah, nah, biasanya Kayak tergantung. Jadi, mantri, iya, misalkan. Kan soalnya kan tahunya di bagian kebidaanannya. Cuman kalau berarti masih baru sih sekolahnya. Kalau yang nah, saya tahu mah. jadi biasanya untuk dari tentara yang bertugas di bidang medis tadi, ada dua sih biasa kemungkinan, misalnya masyarakatnya nih masih bisa berjalan ataupun bisa dibawa ke pos tentara. Nah, biasanya dibawa dulu ke pos tentara. Tapi jika memang sudah tidak memungkinkan untuk dibawa, nah dipanggil tuh yang dari medisnya tadi, dipanggil ke rumah masyarakat tersebut gitu. Jadi untuk alat-alatnya sendiri itu memang dari yang bagian medis tadi yang menyediakan, baik dari infus dan segala macamnya. Itu pun sesuai dengan stok yang tersedia gitu kan. Nah, kadang mereka jika kehabisan obat ya beli pakai uang pribadi, uang sendiri. Uang pasien itu. Pasien enggak, itu. uang dari Yang Pak ini, tentaranya. nanti mungkin kalau topik soal itunya ya Mbak, soal kesehatan di daerah Kalimantan bisa kita bahas di sesi selanjutnya, karena di sini udah ada 2 orang yang pengen berinteraksi langsung dengan Mbak Diana. Mungkin dari Mbak Ida, silakan. Dari tadi udah nungguin giliran. Silakan gantian. Silakan Mbak Ida sama Mbak Rahayu yang dari tadi udah nunggu giliran. Ya, siapa duluan nih, Mbak Ida atau saya? Mbak Ida udah. Ya udah, kalau Mbak Rahayu udah ready, duluan Mbak Rahayu aja, soalnya kan waktu kita sisa 13 menit nih sebelum closing statement. Oke, ya terima kasih Nana atas kesempatannya Mbak Nana, terima kasih. Kepada Mbak Diana, salam kenal. Saya kebetulan juga orang Kalimantan, Mbak. Dan saya sebagai seorang pribadi itu sangat bangga sekali bisa mengenal sosok seorang Mbak Diana gitu. Usianya masih muda tapi gebrakan-gebrakannya terhadap warga Kalimantan sendiri itu sudah luar biasa menurut saya. Saya sangat merasa bangga dan sangat berterima kasih sekali untuk itu gitu. Jadi gini, saya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tadi sebagian udah ada dijawab ya, tapi mungkin bisa diulas lagi sedikit ini. Motivasi awalnya tuh apa karena melihat wajah pendidikan di perbatasan yang mungkin terlihat seperti ada kesenjangan, atau masalah apa sih Mbak yang awalnya pertama kali bisa muncullah gerakan e-move on ya, e-move on ini. Motivasi awalnya pertama kali itu apa? Apa masalah pendidikan yang menjadi fokus utama, lalu kemudian jadi kompleks ke kesehatan dan lain-lain itu. Nah, terus yang kedua, memang kita kalau melihat wajah pendidikan di daerah 3T itu ya, daerah tertinggal, terluar, dan ini ya, terdepan ya, itu kan kita ngelihatnya itu jadi seperti ada kesenjangan, terutama dari sisi kesejahteraan para pengajarnya gitu kan. Nah, itu sepengalamannya Mbak Diana di daerah sana, apakah menemui hal-hal seperti itu? Jadi dari sisi pengajarnya, apa juga kan sangat terlihat berbeda sekali gitu dengan para pengajar yang berada di sekolah-sekolah perkotaan gitu kan. Nah, itu gimana? Apakah selama Mbak Diana di sana pernah mungkin dari pemerintah memperhatikan hal tersebut gitu? Nah, terus yang ketiga, saya juga pernah hidup beberapa tahun di daerah perbatasan di Nunukan kebetulan ini, dan walaupun saya masih di daerah Nunukan kota ya, tapi di situ saya pernah melihat beberapa warga gitu yang anak-anaknya itu kayaknya lebih fokus untuk bekerja gitu Mbak. Jadi bukan ke masalah kalau pendidikan itu jadi kayak masalah
ya udahlah kayak masalah sepele gitu. Maksudnya belum mungkin benar seperti dikatakan belum ada kesadaran pendidikan secara utuh gitu kan. Nah itu gimana langkah-langkah yang disarankan oleh IMUFON sendiri dalam rangka memberi kesadaran pendidikan, utamanya mungkin ke orang tuanya. Namanya anak kan nurut aja ya, kata orang tuanya, kamu bantuin bapak kerja ya gitu. Mungkin iya pak, iya gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kesadaran itu muncul dari orang tuanya, jadi menurut saya itu lebih ini ya, lebih membekas banget gitu, lebih inilah mungkin pengaruhnya gitu. Ya itu, terima kasih banyak ini Mbak Diana. Langsung dijawab, Mbak. Makan aja, Mbak. Yang pertama itu dari mana sih move on berasal gitu ya, asal mulanya? Ya benar. Jadi kita tuh berasal dari bidang asal mulanya di pendidikan terlebih dahulu, karena saya dan teman-teman melihat nih kondisi pendidikan di perbatasan yang sangat mungkin jauh berbanding terbalik dengan yang ada di perkotaan gitu kan. Mereka sekolah menggunakan sandal jepit, bahkan baju yang turun-temurun gitu. Nah, dari fasilitas tadi kita mulai merasakan kayak kok gini sih pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan, karena beberapa teman yang pendiri MUFON sendiri itu berlatar belakang dari bidang pendidikan gitu. Nah, kemudian kita coba biasa beberapa kali ke daerah-daerah pedalaman, kita pasti selalu hampir di setiap tempat yang kita kunjungin di pedalaman itu sudah pernah dikunjungi oleh mahasiswa dari Jawa. Jadi merasa kayak kok mereka dari Jawa jauh-jauh nih ke Kalimantan buat membenahi tempat asal kita gitu. Sementara kita yang dari Kalimantan belum kelihatan jejak-jejaknya seperti itu kan. Nah, karena mungkin teman-teman yang dari Jawa pun hanya mungkin 1 bulan gitu. Nah, kenapa kalau nggak kita yang ngegarap gitu kan, mencoba untuk memperbaiki daerah-daerah pedalaman tapi secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi kita harapkan bukan program kami itu hanya berjalan selama 10 hari, tidak. Jadi setelah 10 hari itu sebagai bentuk gambaran awal kami untuk memperjuangkan apa-apa yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Jadi kita juga kolaborasi dengan pemerintah, yang pastinya setelah kegiatan kita ada pelaporan dengan bupati atau wali kota yang menjabat gitu kan, dan juga dinas-dinas yang terkait. Jadi sebelum kegiatan dan setelah kegiatan kita pasti koordinasi untuk bagaimana sih langkah selanjutnya seperti itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi lain. Nah, contohnya kemarin ada dari Gramedia juga bantuan berupa buku, kemudian ada dari teman-teman di Jawa bantuan sepatu gitu kan. Nah, jadi kita kan bisanya ini mengaksesnya, tapi kita belum bisa pengadaan barang ataupun apa-apa yang diperlukan. Nah, jadi kita kolaborasi dengan berbagai organisasi juga yang ada di Indonesia, bukan hanya di Pontianak aja gitu kan. Nah, kemudian untuk yang fasilitas tadi setelah dari pendidikan barulah kita menyadari kalau masalah di perbatasan tuh begitu kompleks gitu, tidak hanya pendidikan. Nah, jadi kita coba untuk merangkum ekonomi, lingkungan, dan juga kesehatannya agar kita tidak hanya membangun fasilitas berupa gedung ataupun pabrik misalnya kan, tapi kita juga membangun sumber daya manusianya yang sehat kayak gitu, perekonomiannya baik, lingkungannya bagus gitu, dan pendidikannya maju seperti itu. Nah, kemudian untuk tenaga pengajar sendiri itu memang masih sangat kesulitan dari sumber belajar. Mungkin ada yang disediakan pemerintah tapi masih terbatas gitu. Jadi sampai pernah salah satu SD gitu kan yang pernah kami kunjungin ketika pandemi ini mereka diberikan beberapa lembar tugas. Nah, yang lucunya ada salah satu lembar tugas itu yang menggunakan bahasa Sunda pertanyaannya. Nah, itu kan sangat tidak sesuai ya dengan dengan kondisi masyarakat di sana yang mungkin mereka pun belum pernah mendengar bahasa Sunda itu seperti apa gitu. Nah, untungnya kemarin ada om-om TNI yang berasal dari Sunda, dari Bandung. Nah, kita coba untuk ngajarin adik-adiknya bahasa Sunda gitu. Karena tadi keterbatasan, jadi beberapa guru tuh cenderung yang copy paste di internet, print terus diberikan ke siswa gitu. Jadi maka itulah kita hadir untuk mengembangkan pengetahuan adik-adik kayak gitu. Kemudian juga untuk yang ketiga, adik-adiknya lebih memilih bekerja daripada sekolah gitu kan. Nah, kami di Rumah Harapan itu mencoba
berkolaborasi, tidak hanya dari anak-anaknya, juga dari orang tuanya dan juga dari guru sekolahnya gitu. Jadi kita coba untuk duduk bersama nih dengan anak-anaknya, dengan gurunya dan juga orang tua. Yang pertama dari anak-anaknya dulu, karena ketika orang tua mau tapi anak-anaknya nggak mau ya juga susah gitu kan. Jadi dari anak-anak ini kita coba pendekatan masing-masing anak-anak, gimana sekolahnya gitu kan, bukan hanya sekedar di bidang pendidikan kita pendekatan, bahkan kita tahu sampai siapa pacarnya, siapa yang sedang dekat dengan dia gitu. Nah, harapannya ketika kita memang memahami anak-anak tersebut, mereka lebih terbuka gitu dengan kita. Apa sih kendala yang mereka hadapi selama di sekolah gitu kan. Nah, kemudian pendekatan ke siswa. Nah, kemudian biasanya juga ada yang, Kak, orang tua saya tidak mampu membelikan ini gitu kan. Nah, mereka udah mulai terbuka gitu kepada kami gitu kan. Nah, setelah dari anak-anaknya oke, kita juga bicara ke orang tuanya. Bahkan saya dan teman-teman sampai beberapa kali duduk bersama orang tua gitu. Kita ya coba diskusi gimana yang terbaiknya supaya adik-adik ini bisa sekolah. Nah, kita coba sediakan. Jadi di Rumah Harapan sendiri kita tuh ada yang namanya donatur tetap. Donatur tetap ini kita menghimpun teman-teman yang mau berdonasi secara kontinu setiap bulan sebesar Rp20.000 kayak gitu. Jadi hanya dengan Rp20.000 teman-teman udah bisa membantu adik-adik di perbatasan untuk bersekolah seperti itu. Nah, tapi kita juga bangun komitmen. Nah, ketika kita bantu anak-anak dari bapak dan ibu, nah kita tidak hanya ingin mereka sekedar dapat pakaian gitu, tapi kita bangun komitmen gimana nih bapak dan ibu harus mengantarkan mereka misalnya sekolah sama 1 kali per minggu gitu. Nah, gitu kita coba bangun komitmen. Ketika orang tuanya tidak bisa, kita juga tidak bisa memaksakan gitu kan. Nah, tapi kita coba lagi usaha lagi bagaimana supaya mereka bersedia mengantar anaknya kayak gitu. 1 minggu 1 kali gitu kan. Nah, dari ketika anaknya udah mantap motivasinya, terus juga dari orang tuanya, kemudian kita juga koordinasi dengan guru-guru di sekolah. Jadi kita tidak hanya sekedar nuntut mereka untuk sekolah, tapi kita lihat juga perkembangannya dari guru-guru. Jadi guru-guru itu selalu melaporkan, tugas anak-anak yang belum mana, terus anak-anak yang sedikit bermasalah siapa-siapa aja. Terus ya pokoknya gitulah. Nah, kemudian kita juga coba motivasi mereka dengan program-program yang edukatif gitu. Jadi misalnya nih kita coba untuk mengajak mereka belajar bagaimana cara penanaman hidroponik, keterampilan-keterampilan agar nantinya kita tidak hanya ingin buat mereka pintar dari pendidikan yang ada di sekolah saja gitu kan, di bangku sekolah, tapi kita juga ingin memperkaya keterampilan yang mereka punya. Nah, itu juga salah satu yang bikin motivasi mereka untuk maju gitu kan. Oh, ternyata ada ya yang namanya hidroponik, oh ternyata ada ya yang namanya mural kayak gitu kan, dan segala macamnya. Nah, kemudian kita juga ada program membawa adik-adik di perbatasan itu ke perkotaan. Karena jujur yang mereka tahu itu setiap harinya hanya tanah kuning, kemudian hanya hutan-hutan seperti itu kan. Mereka tuh bahkan belum ada yang pernah ke daerah perkotaan. Contohnya di Kalbar itu kan ibu kotanya Pontianak. Jadi belum ada yang pernah ke sana gitu. Jadi kita motivasi mereka, ayo siapa yang sekolahnya bagus gitu kan, tidak pernah bolos, terus nilai-nilainya penuh gitu. Nah, nanti kita akan bawa kasih reward ke mereka untuk ke kota gitu. Nah, ke kotanya ngapain? Bukan hanya untuk menghabiskan uang, tapi kita mau coba bawa mereka ke perkotaan ini nantinya untuk menambah edukasi ke mereka mengenai misalnya apa sih profesi yang ada di perkotaan biasanya gitu kan, bagaimana sih kerasnya hidup di perkotaan gitu, terus edukasi di lembaga-lembaga yang terkait gitu sih. Jadi kita coba untuk merangkai semua program-program itu supaya tidak hanya siswanya yang termotivasi, tapi juga orang tuanya yang menyemangati anak-anaknya. Bahkan sampai kalau tiap minggu kita ke sana itu ada yang orang tuanya sampai di samping anaknya buat misalnya kekurangan penghapus, oh diambil di rumah, kekurangan apa langsung diambil kayak gitu. Jadi itu salah satu pencapaian yang menurut saya dan teman-teman salah satu pencapaian terbesar gitu ya, terlibatnya orang tua di dalam proses ini seperti itu. Jadi kita tidak hanya anaknya yang mau sekolah, ternyata orang tuanya terserahlah mau sekolah atau enggak kayak gitu. Itu sih Mbak. Ya, makasih banyak Mbak, itu Diana. luar biasa menurut Terima saya. kasih. Semoga sukses lah buat teman-teman semua di sana. Oh, Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih. 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 Terima kasih
Amin. Eh, ini ada pertanyaan lanjutan sih Mbak. Satu pertanyaan lanjutan untuk Mbak Diana soal donasi rutin 20.000 per bulan. Apakah ada broadcast link melalui WhatsApp? Mungkin dijelasin singkat aja sebelum kita masuk ke pertanyaan penutup dan kita mengakhiri diskusi, mengingat teman-teman di Indonesia Timur udah jam 10 dan jam 11 ya. Oh iya, ada pesan dari Pak Koordinator sambil kita menunggu akhir diskusi ini, teman-teman peserta sekalian dimohon untuk mengisi form feedback diskusi malam hari ini, sehingga itu jadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan metode ataupun konsep diskusi-diskusi selanjutnya. Dan ini juga jadi database juga persyaratan buat teman-teman yang pengen mendapatkan sertifikat, e-sertifikat dari tim digital dan publikasi. Persyaratannya ya harus mengisi Google Form feedback yang dikirimkan Bang Rivo ke room chat. Oke. Silakan Mbak Diana untuk donasi 20.000-nya, apakah ada broadcast link-nya atau gimana ya Mbak? Nah, jadi itu ada kontak admin Rumah Harapan. Nah, jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa kontak ke WA tersebut. Jadi itu khusus memang Rumah Harapan gitu. Nantinya teman-teman akan diarahkan bagaimana cara berdonasi setiap bulannya dan juga penjelasan mengenai apa sih Rumah Harapan gitu. Nah, setiap bulannya kita juga berusaha untuk memberikan laporan kepada para donatur gitu untuk menambah tingkat kepercayaan atas apa yang udah kita lakukan gitu. Oke, terima kasih Mbak Diana. Mungkin Mbak Ida dari tadi udah dari awal kendala jaringan. Mbak Ida sebagai penanya terakhir, silakan Mbak. Halo Diana, selamat malam. Malam Kak. Mau tanya ini aja soal Rumah Harapan ya. Pertama kali Diana mendirikan Rumah Harapan itu apa aja sih kendala dalam proses menuju Rumah Harapan ini? Apakah pertama dari orang tua siswa sebelumnya, apakah ada penolakan atau dari warga yang akan kita tuju ataupun dalam pengumpulan donasi seperti itu aja mungkin untuk penutup. Nah, jadi untuk kendala terbesar yang kita hadapi di awal terbentuknya Rumah Harapan itu adalah anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan. Contohnya ada yang namanya Fikri itu karena dia masuk SD-nya dulu mungkin bersamaan dengan adiknya yang jaraknya hanya mungkin 1 tahun. Jadi ketika masuk ke SMP otomatis orang tuanya harus membiayai 2 orang anak gitu kan. Nah, jadi terkendala nih orang tuanya hanya mampu 1 anak, jadi yang satunya harus dikorbankan seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang anaknya sangat ingin untuk bersekolah tapi dari orang tuanya lebih baik tidak usah sekolah gitu. Nah, itu sih proses mencari alasan kenapa mereka tidak sekolah gitu. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan jika memang anaknya mau tapi orang tuanya tidak mau ataupun orang tuanya berkeinginan tapi anaknya yang tidak mau gitu kan. Nah, jadi proses menyatukan itu Mbak. Bahkan sampai kemarin hampir tiap minggu ke sana itu untuk diskusi dengan masyarakat, dengan orang tua. Kemudian juga kita ke sana buat cari lokasi asrama yang sesuai. Kemudian kita koordinasi dengan pihak-pihak guru. Apa sih masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh adik-adik yang ada di kampung Sentabeng kayak gitu. Jadi proses untuk mencari data-data itu tuh yang sangat-sangat lama gitu kan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ketika kita memang udah punya data yang valid dan juga lengkap, alhamdulillahnya donatur-donatur itu berdatangan dengan cukup antusiasnya cukup banyak gitu dari teman-teman.
Oke, terima kasih banyak Mbak Diana. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sangat menarik. Mungkin dari yang pergelihan isu yang berbeda dari siapa ya, sebelum kita tutup diskusinya, ada komentar ini Mbak, ada apresiasi dari Mbak Rini. Mungkin aku juga berpikiran seperti itu, bahwa sebagai anak muda di daerah sendiri belum bertindak apapun, tapi lebih bertindak ke anak jalanan, bukan dari lingkungannya, tapi kendalanya bagaimana guru atau tidak semudah yang dipikirkan ketika kita memulai dari lingkungan sendiri. Nanti pengen konsul sama Mbak Diana. Jadi Mbak Diana udah share nomor kontak Mbak Diana ke room chat, jadi teman-teman yang pengen berdiskusi lebih lanjut, yang pengen berbagi cerita bersama Mbak Diana, nanti bisa kontak secara pribadi ataupun lewat akun Instagram Mbak Diana ya, @dcnenggolan, silakan, ataupun lewat akun Instagram a.moveon, nanti teman-teman bisa bertanya langsung ke teman-teman di sana. Nah, sebelum kita menutup diskusi ini dan pengen dapat closing statement dari Mbak Diana, aku pengen nanya aja sih harapan Mbak Diana untuk teman-teman orang muda, khususnya untuk peserta diskusi pada malam hari ini yang gabung di Ruang Belajar Warga Plus 62 itu seperti apa? Pesan apa sih yang pengen disampaikan Mbak Diana untuk kita? Pesannya sih buat teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan hal baik, walaupun banyak sekali orang yang sering nyinyir kalau ngapain sih dia sok-sok baik, atau misalnya galang donasi nih, kok kamu galang donasi ngeliatin ke orang sih, kayak gitu. Nah, kita tetap harus menjadi orang baik walaupun banyak sekali orang-orang yang nyinyir gitu kan akan kebaikan yang kita lakukan, karena sedikit atau besarnya kebaikan yang kita lakukan itu pasti bernilai di mata Tuhan gitu. Karena besarnya rupiah tidak berarti dengan besarnya pahala yang kita dapatkan dari Tuhan gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan. Karena setiap dari diri kita sendiri itu pasti punya potensi yang sangat besar gitu. Pasti punya energi yang luar biasa untuk bergerak. Hanya saja kita belum menemukan momentum yang pas dan waktu untuk bergerak bersama-sama gitu. Jadi yuk kita sama-sama mulai, jangan pernah takut untuk kolaborasi ataupun mencari informasi-informasi yang bisa kita lakukan gitu, dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang pasti kebaikan itu pasti akan menular ke teman-teman yang lainnya gitu. Itu aja sih mungkin Mas. Ya, mulai aja dulu ya Mbak, karena kebaikan itu pasti dengan sendirinya akan berkembang biak, akan apa yang kita lakukan setulus hati akan sampai juga ke hati, akan diterima dengan tulus pula oleh orang-orang yang kita bantu, walaupun kontribusi kita sangat sedikit ya Mbak. Aku hanya pengen berikan konklusi singkat soal tips and trik dari Mbak Diana tadi ya. Aku mencatat beberapa poin, bagaimana sih caranya kita membangun kolaborasi ataupun menjaga iklim kerjasama dengan masyarakat setempat ataupun komunitas setempat ketika kita pengen melakukan gerak baik seperti yang dilakukan oleh teman-teman A-Move-On. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Apa sih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Kendala utamanya seperti apa? Kalau misalnya kita sudah bisa mengidentifikasi, kita lanjut ke tahap selanjutnya, adaptasi. Adaptasi di sini bisa seperti yang disampaikan Mbak Diana tadi, soal bahasa, soal kebiasaan mereka sehari-hari, bahwa ketika kita pengen membantu teman-teman di sana, bukan karena mereka jauh lebih lemah dari kita, tetapi karena kita pengen berjalan beriringan ya, untuk sama-sama belajar, sama-sama berproses. Terus yang ketiga, konsistensi. Jangan cuma gerak seminggu, setelah itu mati suri, lalu hilang di telan bumi, tapi memang yang namanya gerakan baik juga perlu dijaga ritmenya, perlu konsisten juga, karena perubahan pasti akan terasa sedikit demi sedikit seiring waktu berjalan. Dan yang terakhir ada satu contoh aksi yang dilakukan oleh teman-teman A-Move-On, ketuk 1000 pintu. Jadi jangan cuma ketuk pintu hati si dia atau ketuk pintu rumah mertua, ketuk 1000 pintu masyarakat. Ataupun teman-teman orang muda yang ada di lingkungan sekitar kita untuk sama-sama berkontribusi dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita punya, dari lingkungan terdekat kita, minimal di tetangga lah ya, atau lingkup RT, itu sudah sangat luar biasa. Karena tadi ujung-ujungnya gerakan baik pasti akan berbuah baik pula. Nah,
Di akhir kata, saya mewakili teman-teman Rubel Warga Plus 62 mengucapkan terima kasih berlimpah untuk Mbak Diana sudah meluangkan waktu berbagi bersama kita, walaupun dalam kondisi capek ya Mbak, baru habis kerja. Akhirnya bisa memberikan iklim diskusi yang baru untuk kita, karena emang malam hari ini kita diskusinya based on experience, jadi benar-benar menyentuh, benar-benar jadi bahan belajar bersama untuk kita. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, saya sebagai moderator ataupun dari teman-teman peserta diskusi, kami mohon maaf, atau kalau kebanyakan nanya juga kami mohon maaf, Mbak. Kami hanya bisa memberikan ucapan terima kasih dan juga doa semoga gerakan baik yang dilakukan oleh teman-teman Move On terus berkembang, terus konsisten, dan bisa jadi corong perubahan untuk teman-teman orang muda di Indonesia, senantiasa sehat. Kami keluarga besar Rubel Warga Plus 62 menitipkan salam dan doa sebanyak-banyaknya untuk teman-teman di Kalimantan. Dan sekian dari saya, teman-teman peserta Rubel Warga Plus 62. Dan untuk link form feedback-nya sudah di-share Bang Rivo ke grup Rubel Warga kita. Nanti teman-teman bisa mengisinya di sana dengan tenggat waktu hanya malam ini. Kita tidak akan menerima kiriman ataupun tanggapan dari teman-teman selain malam hari ini, karena mengingat teman-teman digital publikasi akan merekap itu sebagai database. Dan sebelum kita menutup sesinya, mungkin kita foto bareng dulu ya, Bang Rivo, sebagai bahan dokumentasi. Bang Rivo aktif. Boleh, boleh. Oke. Siapa mau capture? Teman-teman yang memungkinkan. Dari aku bisa sih. Oke, aja deh. Bentar dulu kan munculin hijab. Oh iya. Sebentar. Bentar ya Kak, tunggu. Oke, 1, 2. Yang screen kedua, 1. Oh, sebentar lagi lemot. Screen yang kedua, bisa dinyalain videonya? Bisa. Oke, 1, 2. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak Terima teman-teman. kasih Diana. Mas MC-nya minta aku yang nutup diskusinya, jadi mohon maaf kalau aku ini kebanyakan cerewet ya. Lagi ada kendala sinyal, jadi saya yang diminta untuk menutup diskusi malam hari ini. Sekali lagi buat teman-teman yang mengikuti diskusi malam hari ini untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan mengisi form feedback. Ataupun kalau pengen membagikan keseruan diskusi malam hari ini, silakan di-upload di Snapgram teman-teman, mention Rubel Warga Plus 62 ataupun a.moveon, juga Mbak @dc Nainggolan. Jadi nanti bisa kita saling repost, saling follow-followan juga. Mungkin sekian dulu ya diskusi kita malam hari ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya minggu depan, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik juga. Selamat menikmati akhir pekan yang udah bertemu Senin ya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Diana. Cantik-cantiknya Mbak. Dadah semuanya, terima kasih. Terima kasih. Dadah, Kak Maria. Jangan lupa makan ya. Makasih. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi juga. Hikmat Tunisia. Oh iya, ada informasi dari Bang Rivo untuk teman-teman pengurus untuk bisa join diskusi intern usai diskusi malam hari Diskusi ini. ini. Ya. Ya, teman-teman boleh meninggalkan room, silakan. Bye-bye. Selamat malam. Dadah. Nih. Dadah, kulit dulu. Dadah. Dadah. Dadah masyarakat.